Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Insyaallah di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang beberapa hal yang penting, yaitu yang pertama adalah menyucikan jiwa. Memahami hakikat tingkatan dan metode takdir nafas berdasarkan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Oke. Yang pertama adalah sumpah terpanjang dalam Al-Quran dalam surat Asy-Syam ayat 1 sampai 10. Allah Subhanahu wa taala bersumpah hingga 11 kali berturut-turut sebelum menyampaikan satu kesimpulan tunggal. Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan jiwa dan sungguh merugi orang-orang yang mengotorinya. Di antara tugas utama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang ditegaskan dalam Al-Quran adalah membacakan ayat-ayat Allah dan mensucikan jiwa manusia. Statusnya jiwa yang tersucikan. Dua persimpangan abadi surat An-Nazi'at. Pertama adalah status jiwa yang disucikan, karakteristik takut kepada kebesaran Rabb-nya dan menahan diri dari hawa nafsu. Tempat kembali adalah surga, karakteristik takut kepada kebesaran Rabb-nya dan memahami diri dari nafsu. Adalah surga. Kemudian yang kedua atau yang selanjutnya itu jiwa yang terkotori, mempunyai batas dan lebih mendahulukan dunia seperti kaum Tsamud yang menolak Nabi Saleh, kan tempat kembalinya adalah neraka jahanam. Apa kata takziah? Secara bahasa, takziah memiliki akar kata yang sama dengan zakat. Proses ini mengandung dua makna utama yang tidak bisa dipisahkan. Yang pertama adalah membersihkan jiwa dari kotoran dan penyakit. Yang kedua adalah menumbuhkan potensi kebaikan dan ketaatan. Mengapa melawan diri sendiri begitu berat? Jika manusia pada dasarnya memiliki kecenderungan kuat menyukai keburukan, melawan jiwa jauh lebih berat daripada melawan musuh fisik, karena kita sedang melawan sesuatu yang sangat kita sukai. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjadi beratnya hal ini dan beliau sering berdoa, "Ya Allah, lindungilah aku dari keburukan jiwaku." Oke, kemudian yang ketiga adalah tingkatan jiwa. Nafs amarah bisu. Definisi jiwa yang mendorong kepada keburukan, kondisinya tunduk total pada hawa nafsu. Nafs lawamah. Definisinya jika seorang jiwa yang mencela kesalahan, kemudian kondisi dia adalah berbuat dosa namun segera menyesali dan mencela diri sendiri. Nafs mutmainnah adalah jiwa yang tenang, menemukan kedamaian murni dalam ketaatan. Titik terendah nafs marah bisu, ini adalah kondisi jiwa yang rusak dan terendah. Jiwa secara aktif dan terus-menerus memerintahkan memilikinya untuk melakukan keburukan. Tidak ada perlawanan internal. Keburukan terasa nikmat dan wajar. Sangat sulit menerima nasihat karena kesadaran dan kotornya jiwa telah mati. Kemudian yang kedua adalah nafs lawamah. Ini adalah kondisi transisi dan medan pertempuran utama, itulah mujahadah. Pemilik jiwa ini masih sering terpeleset dalam dosa dan maksiat, namun jiwa ini memiliki alarm internal. Ia segera mencela dan menyesali dirinya sendiri setelah berbuat salah. Rasa bersalah inilah yang menjadi tanda masih adanya kehidupan dalam jiwanya. Dan yang terakhir adalah nafs mutmainnah. Ini adalah titik akhir dari keberhasilan tazkiyatun nafs. Jiwa telah sepenuhnya tunduk dan menemukan kedamaian mutlak dalam ketaatan kepada Allah. Keburukan dan maksiat tidak lagi memiliki daya tarik. Ketaatan justru terasa ringan dan menjadi sumber kenikmatan. Ini adalah jiwa yang kelak akan dipanggil masuk ke dalam surganya. Membersihkan jiwa, proses tazkiyatun nafs tidak bisa dilakukan secara acak. Para ulama
merumuskan dua tahapan mutlak yang harus dilakukan secara berturut-turut. Langkah yang pertama adalah tahliyah atau mengosongkan. Yang kedua adalah tahliyah atau menghiasi. Tahap yang pertama adalah tahliyah, mengosongkan. Upaya sadar untuk mengosongkan jiwa dari penyakit-penyakit dan kotoran batin. Fokus pembersihan, kesombongan, ujub, ria, ingin dilihat manusia, hasad atau dengki, merupakan syahwat yang diharamkan. Kemudian yang kedua adalah menghiasi jiwa yang telah dibersihkan dengan ketaatan dan akhlak mulia, tauhid dan ikhlas, sabar dan syukur, tawakal, cinta sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Indahan emas, bahasa merasa suci. Jangan pernah menghadap dirinya suci. Al-Quran dengan tegas melarang manusia mengklaim kesucian dirinya. Allah yang paling berhak menentukan siapa yang suci. Kesucian adalah murni karunia. Jika jiwa kita tiba merasa senang dengan ketaatan, sadarilah bahwa itu semata-mata adalah rahmat dan anugerah Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kehebatan amal kita. Pada keseluruhan penjamaah jiwa, langkah yang pertama kesadaran penuh bahwa jiwa kita masih kotor, kunci utama perbaikan. Kemudian langkah kedua adalah memulai perjuangan melepaskan diri dari nafsu amarah. Kemudian yang ketiga adalah melakukan tahliyah secara terus-menerus di fase lawamah. Kemudian yang terakhir adalah meraih nafsu mutmainnah sebagai karunia dari Allah Subhanahu wa taala perjuangan tersebut. Kesadaran bahwa jiwa kita masih kotor adalah kunci awal perbaikan. Tanpa kesadaran itu, seorang akan sulit dinasihati dan mustahil memperbaiki diri. Mungkin ini aja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.